Pernah gak sih dari kalian itu lebih takut gagal daripada takut menyesal? Gagal itu cuma sebentar, tapi penyesalan itu bisa sampai mati. Pertanyaannya, kenapa orang lebih milih aman padahal aman itu justru yang bikin hidup kita penuh penyesalan? Contohnya begini, ada orang yang baru pengen buka usaha atau pengen jualan tapi nggak jadi karena takut rugi. Atau ada juga orang yang pengen mengaku ke orang yang dia suka tapi mundur karena takut ditolak. Dan ada juga orang yang punya ide besar tapi pendam karena takut diketahui oleh orang. Hasilnya hidup mereka mungkin terlihat lebih aman, tapi di jauh lubuk hati orang itu ada perasaan kecil di hatinya yang berkata, andai saja dahulu kala aku berani. Nah, itulah penyesalan. Dan biasanya penyesalan itu muncul bukan karena kita gagal, tapi karena kita takut untuk mencoba. Bayangin gini, kamu lagi duduk di kursi goyang. Umur kamu sudah 60 tahun. Lalu kamu lihat ke belakang, lalu sadar, aku dulu tidak pernah benar-benar berani mencoba. Semuanya gara-gara aku takut gagal. Padahal, kalaupun gagal, sakitnya itu hanya sebentar. Tapi kalau tidak berani untuk mencoba, maka sekarang kita harus hidup dengan penyesalan seumur hidup. Jeff Bezos, pendiri Amazon, pernah bilang, quotes-nya adalah regret minimization framework. Nah, dan dia nanya ke diri dia sendiri, oh misalkan dia sudah umur 80 tahun, kira-kira apakah aku bakal menyesal karena nggak pernah coba bikin Amazon? Jawabannya iya, dia bakal menyesal. Kalau misalkan Jeff Bezos ini nggak mendirikan Amazon, nah maka dia mengambil resiko. Dan hari ini kita semua tahu hasilnya. Dan pelajaran yang jelas adalah bahwa kegagalan hanyalah sebagian dari perjalanan. Tapi penyesalan itu bisa menghantui sampai akhir hayat. Nah, kenapa kita lebih takut gagal dibandingkan takut menyesal? Karena otak kita itu didesain untuk menghindari rasa sakit jangka pendek. Tolak sakit, gagal sakit, bangkrut sakit. Ya. Menyelesaikan masalah itu rumit. Kan? Tapi otak kita tidak bisa yang namanya membayangkan penyesalan. Penyesalan itu rasa sakit jangka panjang. Padahal kalau dipikir logis ya, gagal itu masih ada harapan untuk bangkit. Tapi sedangkan penyesalan itu tidak bisa diulang kembali. Gagal bisa sembuh, penyesalan nggak ada obatnya. Jadi bagaimana cara keluar dari perangkap ini? Sederhana. Kalau mau mengambil keputusan, tanyakan ke diri kalian sendiri terlebih dahulu. Kalau aku tidak mengambil langkah ini, apakah aku akan menyesal 10 tahun kemudian? Kalau aku tidak main game, ya, fokus ke tujuan yang ingin aku capai, apakah aku akan menyesal 10 tahun kemudian? Kalau aku tidak belajar, apakah akan aku menyesal 10 tahun kemudian? Pokoknya tanya ke diri kalian sendiri. Kalau jawabannya iya, berarti langkah itu yang harus kamu mulai atau kamu ambil. Start dari hal kecil, step by step. Berproses. Mau usaha, coba dulu, gitu kan. Dari skala kecil. Mau mengaku, ngomong dulu biar jelas. Mau bikin karya, publikasikan saja, dan jangan takut dicemooh. Itu karena tiap kali kita gagal, itu kita belajar. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan dapat apa-apa selain penyesalan. Dan penutup, ingat satu hal ini baik-baik. Kegagalan itu hanyalah batu loncatan. Tapi penyesalan itu adalah rantai yang bakal mengikat kita seumur hidup. Nah, kalau ada pilihan pilih gagal atau menyesal, pilihlah gagal. Karena gagal bisa sembuh, tapi penyesalan bakalan seumur hidup.